Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini, aku mau minta tolong bantuan teman-teman untuk dukung channel ini dengan klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan semoga ini menjadi amal kebaikan bagi teman-teman semua, karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita pada tujuan yang kita inginkan. Dan jangan lelah untuk selalu berbuat baik ya. Barang siapa selalu berbuat baik, maka kebaikan juga akan datang padanya. Dan siapa yang memberi kemudahan, maka dia juga akan dimudahkan olehnya. Terima kasih. Oke, di video kali ini aku ingin membahas tentang berapa sih batas passing grade kelulusan di CPNS 2021 nanti. Kalau menurut aku ya, berkaca dari Permenpan nomor 24 tahun 2019, sepertinya itu masih dipakai ya teman-teman untuk nilai ambang batas di CPNS 2021. Tes intelijensi umum atau TIU itu sekitar 80 poin. Kemudian tes wawasan kebangsaan atau TWK itu 65 dan tes karakteristik pribadi atau TKP 126 poin. Nah, dari tiga hal ini memang kita harus mencapai batas minimum ya teman-teman supaya kita bisa ikut dalam rankingan. Tapi dengan lulus passing grade itu nggak cukup teman-teman. Jadi benar-benar kita harus bisa usaha agar mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang tertinggi di antara rival kita di satu formasi yang kita lamar. Jadi mulai sekarang kalau kita berdoa, kita doanya harus spesifik ya teman-teman, harus komplit. Misalnya kita berdoa itu ya kita mintanya supaya kita bisa lulus passing grade dan memperoleh nilai yang tertinggi di formasi yang kita lamar, seperti itu. Jadi nggak hanya cukup lulus passing grade aja, karena memang nanti yang diambil adalah hanya 3 kali formasi untuk bisa lanjut ke seleksi kompetensi bidang, seperti itu ya teman-teman. Nah, saat ujian nanti dari 100 soal itu yang berdasarkan pengalaman, itu soal pertama yang dimunculkan itu adalah soal tes wawasan kebangsaan ya teman-teman. Itu ada 30 soal dan itu skor maksimalnya adalah 150 poin karena satu soal benar poinnya adalah 5 dan bila salah adalah 0. Nah, jadi di soal TWK ini, tes wawasan kebangsaan, ada banyak materi, itu diantaranya ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, dari soal TWK ini, kita harus punya target teman-teman. Target kita adalah, kalau kita harus mau lulus passing grade, target kita adalah kita harus benar minimal 13 soal. Dari 30 soal itu, kita minimal harus benar 13 soal. Nah, ini baru sampai batas minimal passing grade. Tapi ini tips ya teman-teman. Jadi tipsnya adalah untuk manajemen waktu. Kita kerjakan yang yakin benar, yakin betul, itu 13 soal saja. Setelah itu kita pindah kerjakan materi tes yang lain. Misalnya TIU dulu atau TKP dulu boleh. Monggo. Nah, Kenapa kita baru jawab 13 soal? Kenapa harus kita tinggal? Karena kita mengejar yang lain, teman-teman. Kita mengejar materi yang lain supaya bisa di titik aman dulu. Ini kan TWK kita sudah titik aman nih 13 soal benar. Udah titik aman passing grade. Nah, jadi kalau kita fokus ke TWK aja, maka nanti yang lain kita akan ketinggalan. Kita bisa-bisa kita nggak bisa mengejar supaya yang lain juga lulus passing grade gitu, teman-teman. Nah, di materi ujian selanjutnya yaitu di nomor 31 sampai 65 itu kita akan ketemu sama soal hitung-hitungan ya. Itu namanya soal TIU, tes intelijensi umum. Jadi TIU itu ada yang dites adalah kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Nah, kemampuan verbal itu meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian numerik itu meliputi yang berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Lalu yang kemampuan figural itu yang tentang analogi, ketidaksamaan, dan serial, itu biasanya berupa gambar itu ya teman-teman. Nah, dari soal TIU ini, untuk mencapai batas minimum passing grade yaitu 80 poin, berarti kita harus benar minimal adalah 16 soal.
Gimana caranya? Nah, ini tipsnya. Kerjakan soal yang mudah dulu. Yakin benar minimal 16 soal, lalu pindah kerjakan materi tes yang lain. Misalnya ke soal yang TKP. Nah, jadi kenapa kita harus jangan fokus di satu materi dulu? Yaitu tadi, kita mengejar supaya di ketiga-tiganya kita bisa lulus di atas passing grade. Nanti baru di akhir, setelah semuanya bisa aman, di titik aman, baru sisa waktu kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tersebut untuk bisa memperoleh nilai yang tertinggi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi jangan lupa untuk catat ya, dicatat, ditulis. Kita kan dapat itu bolpen sama kertas. Bolpen atau pensil ya, pensil sama kertas. Nah, kita catat nomor yang menurut kita jawabannya masih ragu, tapi sempat kita jawab tapi kita ragu. Itu kita catat. Jadi nanti kalau ada waktu kita bisa pikirkan kembali gitu ya teman-teman. Nah, di nomor soal yang ke-66 sampai 100 kita akan ketemu dengan tipe soal yang berbentuk tes karakteristik pribadi. Jadi ini tentang kepribadian. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi poin, yaitu tentang gimana sih sikap kita mengenai pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta tentang profesionalisme. Nah, nanti lebih terperinci mengenai ini akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Nah, soal TKP ini batas minimalnya cukup banyak, yaitu 126 poin, tapi ini lumayan rendah dibandingkan tahun 2018 yang 143 poin, hingga banyak yang berguguran karena TKP ya, korban TKP termasuk saya. Nah, makanya di tahun 2019 alhamdulillah passing grade TKP diturunkan. Jadi alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bisa lolos sampai akhir dan memperoleh NIP di tahun 2020 akhir kemarin. Nah, di TKP ini total soal ada 35 soal. Dia skornya adalah skor skala 1 sampai 5. Jadi tidak ada jawaban yang nilainya 0. Semua jawaban ada nilainya. Nah, untuk mencapai 126 poin, kita harus memperoleh nilai yang skor 5. Skor sempurna itu paling tidak 26 soal. Itu udah titik aman ya teman-teman. Jadi sisanya mau dapat skor berapa nggak apa-apa. Itu akan menunjang skor akhir nanti. Nah, ini boleh dikerjakan langsung selesai. 66 sampai 100 langsung diselesaikan semuanya saja, karena TKP ini insya Allah memang sedikit rumit karena jawabannya hampir mirip-mirip, tapi di 2019 kemarin itu ada clue-nya di pojok atas kanan gitu atau kiri ya, saya lupa. Itu ada clue dari soal itu. Oh, dia tentang pelayanan publik misalnya, jadi ada judul kecil gitu, jadi kita bisa pilih jawaban yang mengarah kepada clue itu sendiri, seperti itu. Nah, setelah TKP selesai, kita masih ada waktu dong pastinya, kita balik lagi ke TWK ataupun TIU yang tadi belum dikerjakan. Bisa kita selesaikan supaya nilai kita bisa bertambah, nggak cuman batas passing grade aja, tapi totalnya bisa tertinggi di antara rival kita, dan kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tes kompetensi bidang atau seleksi kompetensi bidang. Seperti itu ya. Baiklah teman-teman, itu ada tips dari saya berdasarkan pengalaman saya kemarin ikut ujian SKD. Memang rasanya berdebar-debar, keringat dingin, tapi insya Allah hasilnya luar biasa kalau kita benar-benar mempersiapkan sedini mungkin. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang percuma, dan kita harus benar-benar siapkan, karena kita nggak pernah tahu gimana lawan kita itu sudah mempersiapkan diri. Gitu ya teman-teman. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.